Big Mouth episode 12. Melanjutkan di akhir episode kemarin saat sedang terjadi kerusuhan di penjara Gucheon akibat ulah dari sipir baru Gan So-chul yang hendak mengeksekusi Chang-ho dan Mi-ho malam itu juga. Para polisi pun akhirnya kalah dan menjadi tawanan para narapidana di sana. Sementara kita kembali kepada Chang-ho yang saat ini sedang bersama sang Big Mouth, yaitu kepala kamar sel Chang-ho, No Pak. Namun Chang-ho saat itu masih meragukan kalau No Pak adalah sang Big Mouth yang asli. 이번에도 날 속일 생각이라면 1번 매지션. Tapi ternyata keraguan Chang-ho dan juga kita yang menonton dipatahkan langsung oleh No Pak, karena ia ternyata mengetahui dan tahu cara membaca kartu tarot yang mereka gunakan selama ini untuk berkomunikasi, tidak seperti sipir Yongap waktu lalu yang berpura-pura sebagai Big Mouth. 박 소장이라면 너 정도는 충분히 가. 다시 날 정면으로 마주볼 기회는 없을 것. 나밖에는 없다. 널 상대할 사람이 이젠. Lantas Chang-ho pun bertanya kepada Big Mouth kenapa harus dia yang dipilih dan bukan orang lain. Ternyata semua berawal dari Chang-ho yang menerima tawaran wali kota Choi-do-ha untuk menangani kasus pembunuhan Dr. Seo. Ternyata Chang-ho yang saat itu terlibat dalam kasus tersebut sudah dipastikan akan tewas karena telah ikut campur dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Namun sang Big Mouth mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan kepadanya untuk menyelamatkan Chang-ho, entah siapa orang tersebut. Yang jelas cara Big Mouth menyelamatkan nyawa Chang-ho adalah dengan mengubahnya menjadi sang Big Mouth itu sendiri. 살릴 방법으로 택한 것이 널 빅마우스로 만드는 거였어. Ternyata selama ini Big Mouth mencari makalah Dr. Seo karena ingin mengetahui siapakah yang telah membunuh putri sematawayangnya. Maka dari itu Big Mouth pun menggunakan Chang-ho sebagai bayangannya untuk mengungkap kebenaran dari makalah Dr. Seo tersebut. Chang-ho yang memohon kepada Big Mouth untuk segera melepaskannya pun tak diterima sama sekali karena sang Big Mouth masih membutuhkan bantuan Chang-ho sebagai bayang-bayangnya. Dan apabila Chang-ho berani berhenti berperan sebagai Big Mouth dan melawannya, maka Chang-ho akan dipastikan sang Big Mouth No Pak sendiri yang akan mengeksekusinya. 거절하면 난 거기까지 못 가. 포기하는 순간 난 죽어. Sementara di tempat lain ternyata Gan So-chul masih mencari keberadaan Chang-ho yang saat ini tidak terlihat di barisan para narapidana. Karena mereka tidak menemukan Chang-ho di mana-mana, lantas So-chul pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Mi-ho terlebih dahulu yang sedang berada di ruang medis. Ternyata percakapan mereka saat itu didengar oleh salah satu anak buah Big Mouth. Ia pun lantas langsung memberitahukan rencana mereka kepada sang Big Mouth yang masih bersama dengan Chang-ho. 네 와이프가 위험해. Setelah mengetahui bahwa Mi-ho dalam bahaya, Chang-ho lantas mencoba memperingati Mi-ho dan segera menyusulnya ke ruang medis. Namun sayang, semua jalan menuju ruang medis ternyata sudah diblokir oleh Gan So-chul. Dan akhirnya Chang-ho pun harus dikepung dan dieksekusi oleh seluruh anak buah Gan So-chul. Namun tiba-tiba bos gangster botak pun datang dengan seluruh anak buahnya dan membantu Chang-ho agar bisa segera menyusul Mi-ho. Namun lagi-lagi Chang-ho pun menemukan jalan buntu karena memang semua jalan sudah diblokir oleh Gan So-chul. Sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba di belakangnya sudah ada sipir Yongap dan sang Big Mouth untuk menuntunnya menuju jalan pintas agar bisa segera menyelamatkan Mi-ho. 이쪽으로 나가면 의무대. Sementara di tempat lain, Mi-ho yang kala itu sedang bersembunyi pun harus ketahuan oleh anak buah So-chul. Mi-ho berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka agar bisa selamat dari sana. Namun apa daya, kekuatan Mi-ho tak sebanding dengan para narapidana yang sudah pro dalam hal membunuh. Namun Mi-ho masih mencoba untuk terus melawan anak buah So-chul agar bisa selamat. Dan tiba-tiba saja dari belakang datanglah si psikopet botak dengan rangka tempat tidur yang masih menempel di tangannya
dan langsung menghantam anak buah Sochul hingga tewas. Baru saja selesai si psikopat menyelamatkan Miho, ternyata Gan Sochul sendiri turun tangan untuk segera mengeksekusi Miho. Si psikopat yang sudah tidak berdaya pun tak bisa menyelamatkan Miho dari Sochul dan berhasil menodongkan senjatanya ke arah Miho. 네 남편 곧 따라갈 거야. Namun beruntung Chang Ho datang tepat waktu sebelum Sochul berhasil menembak Miho. Dan Chang Ho pun langsung menghajar Sochul hingga ia terkapar dan tak berdaya. Lantas setelah Sochul terkapar dan tak berdaya, si Piryongap yang sudah sangat mangkel dengan Gan Sochul pun langsung mengeksekusi Sochul saat itu juga. Beralih kepada Gong Ji-hon yang kala itu harus diberi peringatan oleh tetua Kang karena telah mengusik Hyun-jo dan telah membuat berita tentang narkoba yang tidak benar atas dirinya. Tetua yang sudah sangat marah dengan tindakan sembrono Gong Ji-hon pun lantas mengancam akan mencopot jabatannya di perusahaan dan memberikannya kepada orang lain. 그 결과가 내 마음에 안 들면 회사 경영권 다른 사람한테 넘겨야 할게. Dan saat itu juga Hyun-jo pun memutuskan untuk menerima tawaran tetua waktu lalu untuk menjadi penerus perusahaannya untuk bisa menghentikan semua tindak kejahatan Gong Ji-hon selama ini. Gong Ji-hon yang tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Hyun-jo kepadanya di depan tetua lantas mencoba mendiskriminasi Hyun-jo saat itu. Namun wali kota Choi yang tidak terima dengan Gong Ji-hon yang mengancam istrinya pun langsung bertindak dan membungkam Gong Ji-hon saat itu juga. 그만해 자기야. 니들 좋은 시절 처음부터 날 끌어들이지 말았어야지. Kembali di dalam penjara, di mana saat itu Chang Ho dan yang lainnya ternyata sudah terkepung oleh seluruh pihak kepolisian dengan senjata laras panjang lengkap dan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun tiba-tiba sang Big Mouse kita mengatakan dia akan menerima tawaran Chang Ho waktu lalu. Entah apa tawaran yang dimaksud. Yang jelas setelah sang Big Mouse menerima tawaran tersebut, Chang Ho langsung menghubungi Gong Ji-hon dan membuat rencana agar mereka semua bisa selamat dari sana. 시간 없으니까 간단하게 설명할게. 뭔 선물? 박정호 사랑한다. Setelah dihubungi oleh Chang Ho, Gong Ji-hon, Jaksa Choi, dan seluruh anak buahnya pun datang ke penjara. Ternyata di sana sudah ada wali kota Choi yang ikut nimbrung di penjara. Ternyata Chang Ho menghubungi Gong Ji-hon untuk menyerahkan Big Mouse kepadanya. Dan rupa-rupanya tawaran Chang Ho waktu lalu kepada Big Mouse adalah ia harus mau mengikuti semua rencana Chang Ho walaupun itu akan merugikannya, bahkan bisa benar-benar menjebloskannya ke dalam penjara. Namun Chang Ho berjanji akan terus membantunya untuk mengungkap kebenaran makalah Dr. Seo kepadanya dan mencari tahu siapakah yang telah membunuh putrinya. Setelah Big Mouse menyetujui tawaran Chang Ho, akhirnya ia pun diserahkan kepada pihak kepolisian. Bahkan sampel darah yang selama ini diteliti oleh Miho juga diberikan kepada Gong Ji-hon. Chang Ho yang sudah mengetahui kebusukan wali kota Choi lantas mengatakan secara langsung di depan wali kota Choi bahwa dia kini sudah tidak bisa menipunya lagi. 어때? 마음에 들어? 최 시장님이 이걸 간절하게 원했던 것 같은데. Setelah Chang Ho berhasil menangkap sang Big Mouse dan menyerahkannya kepada Gong Ji-hon dan kejaksaan, akhirnya kini nama baik Chang Ho bisa dikembalikan dan seluruh gugatan atas dirinya sudah dicabut sehingga Chang Ho kini pun sudah bebas. 스스로 무죄를 밝혀낸 암흑가의 제왕 빅마우스를 잡고 가장 유능하고 정의로운 변호사. Setelah bebas, Chang Ho akhirnya menjadi pengacara yang sangat sukses dan terkenal berkat usahanya berhasil memburu sang Big Mouse.
Dan ternyata sampel darah yang waktu lalu mereka berikan kepada Gong Ji-hon adalah sampel darah palsu alias sudah ditukar dengan darah mereka sendiri sebelum Chang Ho menyerahkan Big Mouse kepada Gong Ji-hon waktu lalu. Yang artinya Chang Ho masih memiliki rencana lain dengan menyerahkan Big Mouse kepada Gong Ji-hon dan kejaksaan. Namun di saat itu mereka baru menyadari bahwa Hyujin sudah beberapa hari menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Mereka pun kebingungan dengan hilangnya Hyujin secara tiba-tiba, yang padahal tanpa mereka sadari bahwa Hyujin sebenarnya sudah tewas dan sudah dikremasi oleh wali kota Choi. Keesokan harinya, Chang Ho mendatangi kantor kejaksaan yang ternyata Chang Ho sendiri memutuskan untuk menjadi pengacara sang Big Mouse. Chang Ho yang mengetahui di sana ada CCTV dan wali kota Choi yang sedang mengawasi mereka pun lantas meminta tempat lain kepada jaksa Choi agar ia bisa berbicara empat mata dengan sang Big Mouse. Setelah permintaannya dipenuhi, ternyata Chang Ho memutuskan akan membantu sang Big Mouse agar ia tidak dipenjara dengan surat jaminan yang sudah disediakan oleh Chang Ho. Namun dengan syarat, sang Big Mouse harus mau mengakui semua kesalahannya di hadapan hakim agar Chang Ho bisa menjalankan semua rencananya dengan sempurna. 지금부터 혐의 다 인정하세요. 보석 신청할 겁니다. 보석금 넉넉하게 준비해 두시고. Beralih di tempat lain, di mana saat ini Gong Ji-hon sedang menyambangi sang tetua untuk memberikan sampel darah dan semua bukti-bukti bahwa ia telah membereskan Big Mouse. Sehingga semua kebusukan yang terjadi di rumah sakit Gucheon tidak akan terendus lagi dan tetua pun dijamin aman. 결과가 마음에 들어서 너한테 주는 상이. 뭐 어쨌든 놈이 잡혀서 다행입니다. 이제 저희도 Sang tetua yang merasa Gong Ji-hon bisa diandalkan dan telah menyelamatkan bisnisnya pun lantas ia memberikan sebuah hadiah kepada Gong Ji-hon, yaitu berupa saham perusahaan yang cukup besar untuknya. 거기다 지장 찍어. 감사합니다 어르신 정말 감사합니다. Belum siap Gong Ji-hon menerima hadiah dari sang tetua, tiba-tiba Hyun-jo pun datang memberi kabar yang sangat buruk kepadanya. Di mana saat ini Chang Ho ternyata sedang mengadakan konferensi pers perihal ia yang saat ini menjadi pengacara Big Mouse dan akan terus menyelidiki kasus pembunuhan Dr. Seo. Ternyata Chang Ho mengetahui bahwa kasus pembunuhan Dr. Seo didalangi atau dipimpin langsung oleh Ketua Kang. 엄청난 거물급 인사라는 것 정도만 먼저 말씀. 머리가 있습니다. Mengetahui bahwa Chang Ho telah mengancamnya secara langsung melalui konferensi pers, lantas tetua pun tidak jadi memberikan sahamnya kepada Gong Ji-hon dan memerintahkan Gong Ji-hon untuk segera membereskan Chang Ho terlebih dahulu jika ia menginginkan saham tersebut. 마저 끝내고 다시 와. Singkat cerita, Gong Ji-hon pun menghampiri Chang Ho di kantornya saat itu untuk membujuknya agar tidak usah mengusik dan menyelidiki kasus Dr. Seo. Ternyata Gong Ji-hon ingin menyuap Chang Ho dengan sebuah jabatan yang sangat tinggi di dalam perusahaan mereka yang dipimpin langsung oleh Tetua Kang agar Chang Ho membatalkan seluruh rencananya mengenai Dr. Seo. 일종의 스카웃 같은 거네. 패밀리로 받아줄게. Namun Chang Ho dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti menguak kebenaran akan makalah Dr. Seo dan ia malah menantang Tetua Kang agar mau menghadapi Chang Ho secara langsung. 기회는 그쪽이 아니라 내가 주는 거야. 강 회장 보고 직접 찾아와서 영접하라고 해. Sementara di tempat lain ternyata Miho membuntuti para tahanan teladan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang sedang mereka kerjakan di sana. Namun Miho kehilangan jejak mereka karena para tahanan teladan terlihat masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah dengan pintu yang sudah tertutup dari dalam. 큰 셔터문이 하나 있는데 들어갈 수 있... Ketika Miho sedang menunggu bantuan dan mengawasi tempat itu dari luar, tiba-tiba saja para tahanan teladan berlarian keluar dari terowongan. Ternyata terowongan tersebut tiba-tiba saja runtuh dan mengakibatkan beberapa tahanan teladan terkubur di dalamnya.
Miho yang sangat penasaran dengan isi terowongan tersebut dan juga ingin menyelamatkan para tahanan teladan yang masih berada di dalamnya pun malah masuk ke dalam terowongan tersebut. Satu persatu Miho menuntun para tahanan teladan agar bisa keluar dari terowongan tersebut. Sambil menolong para tahanan teladan, Miho juga tidak lupa mendokumentasikan isi terowongan itu. Hingga di ujungan terowongan, Miho pun menemukan si psikopat botak yang ternyata ikut ke dalam rombongan dan hampir tewas terprosok ke dalam lubang di dalam terowongan tersebut. Beruntung Miho masih sempat untuk menyelamatkan si psikopat di sana. Beralih di tempat lain, ternyata sang tetua mengetahui bahwa terowongan tersebut telah runtuh. Rupa-rupanya terowongan tersebut adalah proyek dari sang tetua sendiri dan dia menamai proyek itu dengan sebutan NF9. Rupa-rupanya sebelum tetua mengembangkan proyek NF9 ini, sejak dahulu ia sudah diperingati oleh sahabatnya bahwa proyek tersebut tidak aman dan akan memakan banyak sekali korban. Namun karena sang tetua mempunyai pemikirannya sendiri dan ingin membangun kota Guchon dengan caranya sendiri, ia pun lantas tak menghiraukan sama sekali peringatan sahabatnya itu. 그게 화가 되어 자네에게 되도록 진정으로 사람들을 위하는 마음은 없어. Bahkan sang tetua dengan teganya membunuh sahabatnya itu karena ia merasa bahwa sahabatnya akan menjadi sebuah penghalang segala rencananya di masa depan. Dan di sini kita akan mengetahui sedikit teka-teki lagi. Ternyata sahabat tetua yang ia bunuh di masa lalu tersebut adalah kakek dari wali kota Choi. Ternyata benar bahwa foto atau video yang pernah kita lihat di dalam teater waktu lalu adalah foto wali kota Choi dengan kakeknya. Rupa-rupanya alasan wali kota Choi pernah ingin membunuh sang tetua waktu lalu adalah karena sang tetua telah membunuh kakeknya dengan sangat keji. 친구 이런 걸 후회하십니까? 후회 같은 건 약한 놈들이나 하는 거야. Kita beralih di kantor kejaksaan di mana saat ini sang Big Mouse ternyata sudah dibebaskan untuk sementara dengan jaminan yang dibuat oleh Chang Ho. Setelah dibebaskan, sang Big Mouse pun mengajak Chang Ho dan Sontai untuk menyambangi tempat tinggalnya dahulu kala. Ternyata sang Big Mouse dahulu adalah seorang koki di sebuah restorannya sendiri. Namun mirisnya, Big Mouse yang dengan terang-terangan memajang simbol organisasinya di depan restorannya selama ini, bahkan polisi tidak mengetahuinya sama sekali. Di dalam resto, Chang Ho lantas bertanya kepada Big Mouse soal perkataannya waktu lalu di dalam penjara, bahwa selama ini harusnya dia sudah tewas. Namun ada orang yang mengatakan kepadanya untuk segera menyelamatkan Chang Ho, dan Chang Ho ingin mengetahui siapakah orang tersebut. Namun Big Mouse enggan mengatakan siapa sosok orang yang meminta kepadanya untuk menyelamatkan Chang Ho. Chang Ho hanya diperintahkan untuk kembali esok ke restoran tersebut jika ingin mengetahui siapa saja orang yang meminta kepadanya untuk menyelamatkan dirinya. 소개해줄게. 내일 밤 9시에 여기로 나와. Namun setelah Chang Ho keluar dari restoran tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba restoran itu pun meledak dan mengakibatkan tewasnya sang Big Mouse. Apakah ledakan tersebut disebabkan dan didalangi oleh kelompok tetua yang terancam dengan Big Mouse dan ingin menyingkirkannya? Ataukah ledakan tersebut didalangi oleh kelompok Big Mouse yang lain karena sang Big Mouse Snowpack ingin mengungkapkan semua petinggi-petinggi Big Mouse kepada Chang Ho? Entahlah, mari kita cari tahu di episode selanjutnya minggu depan. Dan itu dia Big Mouth episode 12 untuk minggu ini. Bertambah lagi teka-teki yang harus dipecahkan oleh Chang Ho untuk mengungkap siapakah yang telah meledakkan sang Big Mouse di dalam restorannya. Mungkinkah kepala kamar sel Chang Ho bukan sang Big Mouse yang asli? Entahlah. Endas ini sudah mumet, terlalu banyak teka-teki yang terus berdatangan bahkan sampai di episode-episode akhir ini guys. Kita cari tahu aja besok ya guys ya. Dan sebelum kita akhiri episode kali ini, saya mau ingatkan